Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama pagi hari ini dalam program Journey. Ada saya Mada Christine dan narasumber kita di program Journey ini adalah bersama dengan Bapak Samuel Wicaksana. Baik, shalom, selamat pagi Bapak. Halo. Sebentar. Iya, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Kak Christine. Iya, saya panggilnya Bapak atau Kakak ini? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita semua bisa ketemu ya sama Kak Christine, sama kekasih Tuhan juga yang lain juga. Iya, baik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Saya berharap juga Kak Christine sama kekasih Tuhan juga baik-baik aja ya. Amin. Semua. Yes, puji Tuhan. Iya, meskipun belum bertemu secara kopi darat, kita bertemu secara on air ini luar biasa karena itu anugerah Tuhan Yesus. Iya, betul. Amin, betul. baik. Iya, pagi hari ini kita mau bahas tentang apa ini, Bapak? Kita pagi ini kan kita sedang ada PPKM ini ya. Oh, betul. Iya, Kak Christine ya. Jadi kita sedang ada PPKM, nggak bisa kemana-mana. Tapi pagi ini saya mau ajak kekasih Tuhan sama Kak Christine juga pendengar di mana-mana ya. Saya dengar juga katanya sih pendengarnya Sangkakala jadi berkat juga di luar negeri juga ya. Amin, puji Tuhan. Juga ya. Ya bersyukur. Mungkin ada yang sedang lockdown juga di luar negeri. Jadi hari ini saat ini kita mau bahas tentang jalan-jalan ya. Saya mau ajak jalan-jalan ini. Tentang jalan-jalan ya. Iya, tapi jalan-jalannya unik nih Kak Christine, karena saya mau ajak jalan-jalan ini mau ke surga. Jadi kita mau lihat surga. Yes. Oke. Ini hal yang menarik ini. Oke. Gimana nih maksudnya Bapak dengan jalan-jalan ke surga? Oke, gini. Jadi minggu lalu kita dalam acara Journey ini kita membahas mengenai kematian. Yes. Kasih Tuhan masih ingat ya, kita bahas tentang kematian ya. Jadi dan pada saat itu juga ada yang request juga bagaimana kalau kita bahas setelah kematian gitu loh. Jadi saya bilang kayaknya untuk bahas kematian kan lumayan panjang. Jadi kayaknya kita butuh space waktu lain gitu loh. Nah, akhirnya hari ini baru kita bisa membahas tentang surga. Seperti itu. Kayak Kusin. Oke, tentang surga ya. Iya, baik. Silakan Bapak. Oke, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu ya. Iya. Mari kekasih Tuhan kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih, ucap syukur Tuhan, kami akan membahas tentang surga, tujuan akhir kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini kesempatan kami untuk sama-sama bisa mengetahui Tuhan apa yang selama ini kami belum paham nih. Biarlah Tuhan dengan kesederhanaan kami, keterbatasan kami mau belajar dari firman-Mu saja. Kau kendalikan acara ini, Kau beri hikmat untuk Kak Christine ya Tuhan. Biarlah kami semuanya mendengar ini Tuhan boleh dikuatkan, boleh menjadi berkat, bahkan boleh menyampaikan pesan ini Tuhan bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami. Kami mengucap syukur, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Jadi gini, kekasih Tuhan Kak Christine, kita bahas hari ini ya, sumbernya hanya satu. Saya hanya mengambil sumber dari firman Tuhan. Jadi sumber firman Tuhan ini adalah satu-satunya sumber yang paling dapat kita percaya mengenai kondisi keadaan surga. Ya, jadi kalau misalkan selama ini kekasih Tuhan pernah mendengar bahwa di surga akan melakukan ini, melakukan itu, ada ini, ada itu, saya mengenyampingkan semuanya, ya, karena kita hari ini mau sama-sama jalan-jalan ke surga seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan aja. Jadi yang bukan firman Tuhan, mungkin agama-agama lain, kepercayaan lain,
sama sekali tidak ada di dalam kerangka pembicaraan ini, karena sorga menurut firman Tuhan itu banyak berbedanya dengan apa yang digambarkan oleh agama-agama lain. Jadi pasti berbeda. Ya. Jadi sorga yang diberitakan di dalam firman Tuhan itu pasti beda lokasi, ya. Beda lokasi dengan yang pernah diberitakan oleh agama-agama lain tentang sorga. Pasti berbeda. Beda lokasi, ya. Jadi tujuannya memang beda. Pasti berbeda. Iya, iya. Oke, ya. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa sumber yang paling dapat dipercaya adalah firman Tuhan. Yes. Ya, yang kita biasa baca yaitu Alkitab, ya. Oke. Jadi pengajaran sorga itu pertama kali saya perhatikan tuh kayaknya hanya Tuhan Yesus aja, ya, di dalam Alkitab aja yang mengajarkan sorga. Setelah itu baru ada agama-agama lain yang mengajarkan sorga. Jadi sumber pertama pengajaran tentang sorga itu dari mulutnya Tuhan Yesus. Yes. Pada saat dia mengambil wujud sebagai manusia. Jadi setelah itu baru ada agama ini, agama itu, kepercayaan ini yang mengajarkan sorga. Tapi sumber pertamanya adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi sorga itu sebetulnya apa, ya? Sorga itu sebetulnya apa? Kita bisa baca, ya, di Yohanes 14 ayat 2-3, ya. Di situ ini omongannya Tuhan Yesus sendiri loh, ya. Ini pertama kali Tuhan Yesus ngomong. Ini yang diomongin oleh Tuhan, ya. Oleh pemilik sorga sendiri, ya. Oleh pemilik sorga sendiri. Di Yohanes 14 dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi sorga itu banyak tempat tinggal. Amin. Kalau bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mansion. Mansion. Ya, mansion. Mansion itu adalah tempat tinggal, ya, bagi orang-orang yang memiliki dana lebih. Jadi kalau bahasa Indonesianya orang kaya aja. Rumah mewah. Karena gitu, ya. Rumah mewah. Mansion itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di Amerika. Tanahnya luas, bangunannya besar, dan umumnya memiliki lantai lebih dari 1 lantai. Jadi biasanya 2 lantai, ya. Jadi mansion itu ukurannya besar. Ukuran besar. Jadi saya bersyukur Tuhan memakai kata ini, ya, untuk memberikan gambaran bagi kita semua kekasih Tuhan bahwa sorga itu banyak tempat tinggal, banyak mansionnya. Yes. Untuk seluruh kekasih Tuhan. Amin. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini kabar baik, ya. Iya. Di sana tidak ada tempat kecil, tidak ada tempat besar. Oh, pendeta A itu pendeta terkenal, dia tempatnya lebih mewah. Di sana Tuhan bilang semuanya sama, semuanya mansion. Yes. Kalau misalkan, ya, kekasih Tuhan memiliki tempat tinggal sederhana, bahkan mungkin harus tinggal di tempat-tempat tinggal yang bukan milik sendiri, ya. Kontraktor. Jangan berkecil hati, bukan begitu, Kak Kristin? Betul. Ternyata Tuhan bilang di sana tempat tinggal saya, Kak Kristin, kekasih Tuhan, semuanya itu sifatnya bagaikan mansion. Amin. Besar-besar. Dan mansion itu pasti mewah, indah. Yes. Ketika kita lihat mansion yang ada di dunia, ya, banyak film-film Hollywood, ya, bisa kita kagum nih, wah, indah bener, ya. Iya. Apalagi ciptaan Tuhan. Bayangkan ciptaan Tuhan 7 hari aja begitu indahnya seperti kita lihat sekarang, ya. Bumi, alam semesta, planet-planet begitu luar biasa. Iya. Tetapi ini Tuhan menyiapkan mansion bagi kekasih Tuhan semua. Berhari-hari, bertahun-tahun, berabad-abad. Betapa sempurnanya yang sedang Tuhan kerjakan buat kalian semua. Wah, indah banget ini. Iya. Wah, ini saya berharap informasi ini, ya, bisa memberikan pengharapan baru. Amin. Mungkin pada saat ini kan kita sedang ini, ya, banyak kesukaran, banyak PHK, hidup jadi harus ngirit sedemikian rupa, mungkin ada yang berhutang, banyak masalah-masalah pelik.
Jangan menyerah kekasih Tuhan. Karena rumahmu di sorga itu jauh lebih indah dibanding segala sesuatu. Amin. Waduh, saya bersyukur sekali. Tetapi seperti pelajaran kita minggu lalu tentang kematian, mungkin jadi kekasih Tuhan bisa tanya rekamannya mungkin ya di Radio Sangakala ya. Iya. Jadi bagaimana kita tidak boleh bunuh diri ya. Di sini juga dibahas. Jadi mentang-mentang wah nanti rumahku mention saya mau cepet-cepet ke sana dengan cara bunuh diri. Wah, enggak. Kita udah bahas di situ bagaimana bunuh diri itu merupakan sebuah tindakan yang dilarang Tuhan ya. Kasih Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan membunuh, termasuk bunuh diri. Kata jangan itu kan suatu kata-kata final. Ya, misalkan jangan terjun, ya tidak boleh terjun. Jangan berenang di kolam ini kan dilarang juga. Nah, begitu kata jangan itu sudah final, sudah kunci. Jadi jangan bunuh diri. Mentang-mentang wah rumahku jam sorga ini seperti ini gitu ya. Wah jangan. Jadi gini, kan kita pernah dengar ada orang bernubuat ya, wah rumahnya Bapak Pendeta ini belum jadi, sudah besar, sudah mewah. Nah, saya minta kita semuanya singkirkan itu semua. Kita percaya firman Tuhan bahwa rumah kita tuh sedang dipersiapkan Tuhan. Tadi kita baca ya, dia sedang mempersiapkan, dia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan kekasih Tuhan, bagi Kak Christine juga. Yes. Jadi Tuhan sedang menyiapkan. Kalau misalnya wah pendeta itu lebih besar dari punya si A, si B, wah enggak, sama, tempat tinggalnya sama, karena kita semuanya sama-sama ditebus. Amin. Upahnya sama, dinarnya sama. Mau jadi pendeta besar, pendeta kecil, bahkan menjadi orang awam pun upahnya sama di surga. Yes. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi semua anak-anaknya dan tidak pilih kasih. Saya bersyukur banget Kak Christine. Ya oke, itu pertama Kak Christine. Iya. Sekarang kita kedua ya. Iya. Sorga itu pasti tidak dapat dibayangkan oleh logika saya, Kak Christine, dan kekasih Tuhan. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat 9, kekasih Tuhan. 1 Korintus 2 Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, nggak pernah timbul idenya di dalam pikiran manusia siapapun. Itu yang akan Tuhan beri. Amin. Artinya apa, kekasih Tuhan Kak Christine? Artinya ketika kita punya gambaran sorga seperti ini indahnya, seperti ini mulianya, maka saya memiliki sebuah kabar ya untuk kita semuanya. Imajinasi kita tentang sorga itu terlalu miskin. Saya ulangi lagi ya. Imajinasi sorga yang kita miliki itu terlalu miskin dibanding dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan sediakan bagi seluruh kekasih Tuhan. Jadi bayangkan betapa dahsyatnya, indahnya surga itu. Jadi ada agama bilang bahwa surga itu definisinya nanti akan melakukan ini, akan ada ini, akan banyak harta, akan apa minum-minum mewah. Saya katakan surganya yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu bukan itu. Tetapi apa yang jauh dapat kita bayangkan. Kalau kita memiliki Tuhan yang dapat diterka, yang dapat ditebak, saya pastikan Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan. Iya. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, dengan nama Tuhan Yesus ini, Dia memiliki karya yang jauh lebih dahsyat. Amin. Jauh lebih sempurna. Amin. Malaikatpun pada saat penciptaan alam semesta, malaikat pun saya percaya mereka kagum karena apa yang Tuhan kerjakan jauh lebih indah dibanding imajinasi para malaikat. Misalkan mereka berimajinasi, saya percaya seperti itu. Iya. Jadi kasih Tuhan sebuah kabar gembira, kabar bahagia buat seluruh kekasih Tuhan. Mungkin kekasih Tuhan lagi sakit ya. Mungkin sedang terpapar COVID, kesulitan hidup, ya, beban hidup, terlilit masalah-masalah, dan kesukaran yang lainnya. Ingatlah, tempat di mana
engkau akan hidup ini Amin. jauh lebih indah, jauh lebih sempurna dibanding imajinasi Anda. Ketika Anda punya imajinasi sorga, imajinasi Anda, imajinasi kita semuanya, itu terlalu miskin dibanding dengan realita yang sedang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Seperti itu, Kak Christine. Iya. Saya masuk ketiga ya. Silakan Bapak. Saya masuk ketiga ya. Yang ketiga ya. Di dalam sorga itu, kekasih Tuhan, dalam sorga itu tidak ada benda penerang. Ini dia. apa? Penting ini. Ha-ha. Misal rumah ya, tidak ada lampunya kan nggak ini ya. Iya, gelap jadi. Saya pernah mengalami, saya tinggal di kos. Ha-ha. Kos saya di kamarnya tengah-tengah dalam. Jadi begitu mati lampu, Ha-ha. benar-benar gelap total. Benar-benar gelap total, nggak bisa kemana-mana, udah gelap. Nah, misalkan kekasih Tuhan ya lagi enak-enak lihat TV atau membaca, tiba-tiba lampu mati total, kan nggak nyaman sekali ya. Iya, sangat tidak nyaman itu. Iya, kalau sorga di semua agama itu tidak pernah menjelaskan bagaimana penerangannya itu. Tetapi Yesus bilang melalui pewahyuan kepada Yohanes di Wahyu 21 ayat 23, dia memberikan sebuah kesaksian bahwa sorga itu tidak memerlukan matahari atau bulan untuk menyinari. Sebab apa? Sebab kemuliaan Allah menerangi sorga, dan anak domba itu menjadi terangnya. Yes. Wah, dahsyat bener ini. Amazing. Wow, amazing, benar-benar. Cahaya kemuliaan Tuhan itu menerangi sampai sedemikian rupa sehingga tidak ada bayangan. Bayangkan aja. Tidak ada kegelapan sedikit pun di dalam sorga. Iya. Wah, luar biasa ini, Kak Christine dan kekasih Tuhan. Kalau saya, Kak Christine, mungkin teman-teman kekasih Tuhan ya, mungkin sedang masa kegelapan ya sekarang ini. Lagi sulit, lagi nggak tahu masa depannya gimana ini, PPKM ini. Bahkan WHO pun sudah bilang bahwa nanti pandemi ini akan mulai loh ya, akan mulai dapat dikendalikan di tahun depan. Wow, kita mungkin narik nafas panjang ya. Iya. Nah, di saat seperti itulah kita membutuhkan terang. Mungkin kekasih Tuhan, saya sudah gelap ini, ekonomi saya gelap, masa depan saya gelap, langit itu tidak sebiru warna biasanya. Hadirkan Tuhan. Yes. Saya juga mengalami hal-hal seperti itu juga. Mari kita sama-sama menghadirkan Tuhan di dalam dunia kita. Karena di sorga itu terangnya itu adalah Tuhan sendiri. Mari biarlah Dia menerangi kehidupan kita menjadi ceria. Hadirkan Tuhan sehingga Tuhan menjadi terang. Amin. Di dalam kehidupan kekasih Tuhan semuanya. Kita masih ada beberapa poin nih, Kak Christine ini. Iya. Ya. Tadi poin yang pertama adalah di surga itu mention, kita terima mention yang sama. Iya. Kemudian yang kedua tadi apa Bapak? Mungkin bisa disampaikan lagi yang kedua. Yang kedua adalah surga itu tidak dapat dibayangkan dengan logika manusia. Tidak dapat imajinasi dibayangkan. manusia itu tidak mampu, ya. Imajinasi manusia logika tidak mampu untuk melukiskan betapa indahnya, betapa sempurna surga itu. Nah ini tadi, ini tadi waktu Bapak menjelaskan itu, tiba-tiba saya teringat bahwa kan hari-hari ini kalau kita ngelihat ya itu kan banyak sekali orang mengatakan oh surga seperti ini, oh surga seperti itu, cerita surga seperti itu. Dan dari penjelasannya Bapak ini tadi memang surga tidak bisa dibayangkan dan masing-masing orang mungkin bisa berkata tapi pasti akan jauh lebih indah dari itu. Jauh lebih indah, Kak Christine. Amin. Betul. Aduh, indah banget. Jadi bagi kekasih Tuhan mungkin
di masa-masa pandemi ini ya. Mm-mm. Nanti pasti ada beberapa poin lagi ya sampai akhir acara ini. Iya. Saya yakinkan jika kekasih Tuhan mungkin kehilangan saudara-saudara yang di dunia ini, mungkin keluarga, sahabat, mungkin pasangan, mungkin pacar atau orang-orang terdekat. Percayalah, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Percayalah, setelah mereka menutupkan mata, saya ulangi, setelah mereka menutupkan mata, mereka memiliki kebahagiaan sempurna bersama Bapak Abraham. Amin. Bukan kebahagiaan biasa ya. Yes. Kalau kita beli handphone baru bisa bahagia, tapi 3 bulan lain lagi ya sudah biasa lagi. Nggak sampai 3 bulan kayaknya, baru mungkin seminggu 2 minggu sudah bosan. Tetapi ini sebuah kebahagiaan sempurna. Sempurna ya, sempurna selamanya. Jadi bukan semenit, 2 menit, 3 bulan, 1000 tahun, 1 juta tahun, enggak. Yes. Selamanya. Ini aja kata-kata selamanya aja kita tidak mampu mengimajinasikan. Nah, selama tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat. Pikiran kita mengimajinasikan kata-kata selamanya. Bahasa selama-lamanya itu, bahasa Yunaninya itu aionos ya. Jadi itu tidak ada waktu. Waktu itu tidak bekerja di sana. The time doesn't work. Doesn't work in eternity. Jadi jam itu tidak ada di sana. Ya, kalau kekasih Tuhan ke mall ya. Ini saya kasih bocorannya, ke mall apa tempat-tempat hiburan itu sengaja tidak ditaruh jam. Tidak ada penunjuk waktu supaya orang-orang itu tidak memikirkan waktu. Tetapi di surga itu waktu tidak berfungsi. Bukan tidak, waktu tidak berfungsi. Tidak laku di sana. Waktu itu tidak laku. Iya. Kayak gitu. Mungkin Kak Kristen bisa ini sesi berikutnya ya. Tunggu dulu. Iya, kita akan mungkin jeda dulu sebentar. Kita ke pujian. Kekasih Tuhan, nanti kalau ada yang mau bergabung silahkan ya bertanya di 0315046000 atau WhatsApp SMS ke 081333060000. Hari ini temanya luar biasa ya, jalan-jalan ke surga. Karena selama ini mungkin kita dengernya dari si A, si B, si C, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Dan hari ini bersama dengan Pak Samuel Wicaksana. Kita jeda dulu Bapak ya, kita ke yang berikut ini terlebih dahulu. Silakan. 1062 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, kita masih bersama-sama dalam program The Journey bersama Bapak Pendeta Samuel Wicaksana. Baik, Pak Samuel. Halo? Iya, baik. Kalau tadi hari ini kita berbincang mengenai jalan-jalan ke surga ya Bapak ya. Yang pertama tadi bahwa surga itu bukan rumah kecil, bukan rumahnya gede dan kecil, tapi mansion, sama semuanya. Yang kedua, tidak dapat dibayangkan. Yang ketiga, tidak ada benda penerang. Nah, poin berikutnya apa ini Bapak mengenai surga? Wah, terus terang ya, saya ini sangat penasaran, sangat bergairah ya. Saya berharap kekasih Tuhan juga memiliki gairah yang sama dengan kami berdua di sini ya. Mengenai untuk tahu tentang surga. Soalnya ini adalah menurut kita semua kan ini adalah sebuah tempat akhir kita untuk dinikmati bersama-sama selama-lamanya. Ya. Jadi kalau misalnya kekasih Tuhan mungkin ada, saya mau bertanya apa gitu ya. Silakan ya Kak Kristen ya. Iya, betul. Bisa langsung di WhatsApp ya. Langsung mulai sekarang WhatsApp bisa langsung. Silakan. Mari gairahkan. Karena Tuhan ini kalau Tuhan bilang Dia akan menjemput kekasih Tuhan, itu benar-benar tempatnya itu sangat indah. Amin. Ya, sangat indah. Misalkan Presiden Jokowi katakanlah ya. Dia minta katakanlah ke Kak Kristen. Kak Kristen,
tanggal 17 Agustus di acara ulang tahun negara Indonesia, Iya. saya undang khusus ke sana. Kira-kira Pak Jokowi akan mempersiapkan yang terbaik gak kira-kira untuk Pak Christine? Pasti dikasih yang terbaik karena Pasti. sudah diundang dan pasti akan diberikan yang terbaik. Nah, itu kita dengan Pak Presiden itu sebagai rakyat ya. Misalkan memiliki hubungan khusus seperti Tuhan sama kekasihnya. Yes. Sama pacarnya aja, kalau kita mau ketemu pacar aja ya, kita kan pakai baju baik, ya, kalau perlu pakai parfum. Iya. Bahkan kalau perlu Ya. mandi bukan hanya sekali, sudah 3-4 kali mandi itu. Sampai iritasi ya. Ya, saya bersuka cita ya, karena Tuhan kita itu sangat romantis. Amin. Ya, sangat romantis. Dengan dia menyiapkan sebuah tempat itu, artinya tuh dia sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Yes, amin. Buat seluruh kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan ini, pembicaraan kita siang ini, kami berharap ini bisa memberikan kekuatan, semangat baru untuk tidak menyerah. Amin. Ya, di tengah-tengah ini tidak menyerah. Mungkin kekasih Tuhan udahlah, saya nggak mau vaksin gitu ya. Dengan suara pembahasan kita saat ini, aku tidak mau menyerah. Yes. Aku mau vaksin. Nah, seperti itu ya. Mungkin kekasih Tuhan selama ini abai dengan protokol kesehatan. Dengan kabar siang ini, aku sekarang mau mulai menjalankan protokol kesehatan. Yes. Karena Tuhan itu sedang mempersiapkan tempat yang indah buat kekasih Tuhan semuanya. Yes. Kita tadi sudah bahas, seperti sudah diutarakan tadi oleh Kak Christine ya, bahwa sorga itu Tuhan bilang udahlah, sorga itu aku siapkan mention bagi kalian. Mungkin bahasanya gitu ya, mungkin bahasa Jawanya, wes salah, aku wes nyiap mau tempat yang wapi gak sampean kabeh gitu ya mungkin. Ya wapi pol pokoknya. Iya, wapi pol. Ya, nomor 2, surga itu gak bisa dibayangkan oleh imajinasi kita betapa indah, betapa sempurnanya. Yes. 4. Yang nomor 3, di sana itu tidak memerlukan matahari atau bulan untuk menerangi, karena Tuhan sendiri dengan kemuliaannya itu sudah cukup untuk menerangi. Amin. Dan yang keempat ya, iya, di sorga itu tidak ada cacat atau kerut. Di Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Jadi kita itu di sana dipersiapkan sedemikian rupa, kitanya itu tidak ada cacat, tidak ada kerut. amin. Demikian juga dengan sorganya di tempat kita akan tuju. Yes. Misalkan kekasih Tuhan, ya, misalkan kekasih Tuhan membeli baju, ya, udah beli indah, sampai di rumah dilihat, wah seharusnya ini potongannya seperti ini. Mungkin setelah lama, bajuku yang aku beli ternyata tidak cocok untuk acara ini. Nah kan ada ketidaksempurnaan dengan produk yang kita miliki di bumi ini. Iya. Ya, mungkin juga ya kekasih Tuhan baru beli smartphone. Begitu beli, wah indah, tapi begitu lama-lama, loh kok ternyata kameranya seperti ini, kok ternyata kemampuannya seperti ini, terbatas. Ya, tetapi di sorga kita tidak akan mampu untuk mengeluh. Yes. Tidak akan bisa, karena apa? Semuanya sempurna, tidak ada cacat, Amin. tidak ada kerut. Amin. Kalau kekasih Tuhan bercermin, entah muda, entah tua, pasti ada kerutnya juga. Ya kan? Misalkan, aku masih umur belasan kok, pasti nggak ada kerut. Cobalah lihat di kelopak mata, semuanya itu kerutan sudah ada. Yes. Jadi semua manusia itu ada kerutan, mau berapapun usianya. Tetapi di sana tidak ada kerutan. Amin. Cacat, kekurang sempurnaan, saya ulangi ya, cacat dan kekurang sempurnaan dan kerut tidak diizinkan ada di sana. Amin. Kita tidak bisa membayangkan hal ini ya. Yes.
kita lagi tidur, bangun tidur kita lihat kasur kita, spraynya aja udah bisa kerut gitu loh, walaupun kemarin baru Bukan. ini tidak ada kerut, tidak ada cacat. Wah, luar biasa betul ini. Luar biasa. Bahkan ketika kita beli mobil termewah di dunia pun, termahal di dunia pun, pasti ada kekurangannya. Iya. Pasti ada kekurangannya. Tetapi Tuhan menyiapkan sesuatu yang sedemikian rupa bagi seluruh kekasih Tuhan, bagi Kak Christine, bagi saya. Yes. Sesuatu tempat yang tidak ada cacat. Amin. Tidak ada kerut, tidak ada kekurangannya. Amin. Sampai kalau dicari kekurangan, kesalahan dari sorga, misalkan ada quality control officer ya, ada orang yang khusus, misalkan produk mau keluar ya dari pabrik, misalkan meja mau keluar dari pabrik, itu kan dicek ya kakinya sempurna. Nah, itu akan dicari kekurangannya, kesalahannya. Misalkan orang itu dikirim ke sorga untuk mencari kekurangan, cacat, ketidaksempurnaannya, maka dia tidak akan mampu menemukannya. Yes. Wah, luar biasa ini. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ini jauh lebih mulia. Misalkan saya pernah dengar juga ada konsep sorga dari kepercayaan lain bahwa di sana bisa hidup-hidup seperti gimana. Wah, pasti ada ketidaksempurnaannya. Tidak akan bisa masuk dalam kriteria sorga menurut Tuhan Yesus. Yes. Sorga yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi seluruh kekasih Tuhan tidak akan mampu menandinginya. Amin. Luar biasa ini, luar biasa. Amazing banget. Amazing. Misalkan kekasih Tuhan pergi ke gereja, ada banyak kekasih Tuhan bisa mengkritik gereja. Iya. Oh, mikrofonnya kurang bagus. Oh, suaranya kekerasan, AC-nya kedinginan apa. Di sorga tidak ada ketidaksempurnaan. Yes, amin. Mungkin rumah tangga kekasih Tuhan tidak sempurna seperti yang ada di dalam film-film, di dalam kisah-kisah. Mungkin kekasih Tuhan sebelum memasuki pernikahan, kekasih Tuhan berharap pernikahannya akan harmonis, akan indah dengan anak-anak, dengan pasangan akan indah. Mungkin memiliki hidup seperti kisah-kisah yang sempurna. Sudah membayangkan seperti drakor gitu ya. Drakor ya, seperti drama Korea. Ternyata begitu kita memasuki pernikahan, begitu hadir anak-anak, keluarga, dengan mertua, dengan mantu, semuanya jauh dari idealisme, dari mimpi-mimpi kita. Terkaget-kaget gitu ya. Iya. Jangan putus asa. Yes, amin. Karena kelak kekasih Tuhan, semua beban, semua pergumulan hidup, nanti kita akan bahas ya. Itu kita kerjakan, itu misalkan untuk membayar apa yang akan kekasih Tuhan terima. Itu tidak ada artinya sama sekali. Yes. Misalkan kekasih Tuhan memiliki dosa, saya sulit sekali saya melepaskan dosa ini. Mungkin kekasih Tuhan punya kebiasaan buruk seperti rokok, ya, narkoba atau mungkin apa. Sudahlah, lepaskan. Betapa sukarnya, betapa beratnya, lakukanlah. Karena perjuanganmu untuk mengerjakan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah siapkan di surga bagi engkau. Amin. Waduh, saya senang banget ini membahas Efesus 5 ini. Wah, Tuhan itu sangat informatif ya. Tuhan itu jauh lebih sempurna dalam mempersiapkan semuanya. Amin. Tuhan sangat mencintai Kak Christine, kekasih Tuhan, sedemikian rupa sampai apa yang tidak kita duga-duga itu yang Tuhan juga sudah sediakan buat kita. Amin. Amin. Oh, aduh. Luar biasa ini. Luar biasa. Ini saya bersyukur. Ini
sudah tidak ada lagi khotbah-khotbah ya, sudah tidak ada khotbah-khotbah bahwa kalau misalkan kita mau masuk surga harus melakukan ini, harus membayar ini, membayar itu. Bayarlah keselamatanmu dengan mengerjakan ini. Kalau gembala sidang Anda menghimbau Anda seperti itu, kerjakanlah. Karena apa yang Anda bayar itu tidak banding dengan apa yang akan kekasih Tuhan terima. Seperti itu loh. Jauh itu lebih. Iya, nanti kelak kekasih Tuhan di surga akan bilang, wah ternyata apa yang sudah saya kerjakan di bumi itu seharusnya tidak bisa membayar. Tapi karena Tuhan sudah membayar di atas kayu salib. Amin. Maka ada sebuah jalan tol bagi seluruh kekasih Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, angkat teleponmu, WhatsApp. Misalkan mau minta bantu doa, minta bantu kekuatan, ini saya berharap firman Tuhan ini sudah cukup untuk memberikan kekuatan. Amin. Pertanyaan-pertanyaan WhatsApp mari sampaikan ke Radio Sangkala ya Kak. Iya betul. Ya, yang rindu didoakan, yang mau bertanya boleh silahkan ke SMS atau WhatsApp-nya ke 0813-330-60.000. Nah, ya. Amin. Itu tadi poin nomor 4 ya. Jadi poin nomor 1 mention rumah Bapa di surga. Nomor 2 itu surga tidak dapat dibayangkan. Yes. Nomor 3, matahari dan bulan tidak dapat dibandingkan dengan cahaya kemuliaan Allah dalam menerangi surga. Amin. Anak domba sendiri yang meneranginya. Yang keempat itu tidak ada cacat dan kerut, tidak diizinkan masuk di surga. Amin. Ya, jadi misalkan kekasih Tuhan ngelihat emas 24 karat ya, LM logam mulia, itu aja mungkin masih ada baretnya ya, dikit-dikit pasti masih ada baretnya, masih ada cacatnya. Ini tidak ada cacatnya. Amin. Dan yang nomor 5, wah di surga ini loh, di surga. Jadi nomor 5 ini, poin ini penting sekali nih, kekasih Tuhan. Jadi mungkin kekasih Tuhan kita sering mendapat informasi dari pengajaran kepercayaan lain, agama-agama lain tentang apa yang akan kita kerjakan di surga. Dan saya pastikan itu bukan surga yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Pasti berbeda tempatnya, lokasinya pasti beda. Di Wahyu 19 ayat 6 kegiatan kita semuanya itu ya, bahwa dikatakan di situ bahwa di surga, saya ulangi, di surga semua orang, saya, Kak Christine, kekasih Tuhan, semuanya dari segala suku bangsa. Nah ini kan tadi saya juga sempat dengar juga bahwa pendengar Radio Sangkala ini kan sampai ke luar negeri juga ya, yes. Kak Christine ya. Iya betul. Jadi dari bangsa-bangsa di surga itu segala suku bangsa, semua bahasa, semua itu berkumpul. Tujuan untuk apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Waduh, itu indahnya luar biasa. Misalkan kekasih Tuhan mungkin nyanyi himne ya, memuji Tuhan itu dengan kusuk. Yes. Mungkin rekan-rekan dari gereja-gereja karismatik bisa bersorak-sorai dengan sukacita. Semua ciptakan sesuai dengan selera untuk memuji Tuhan. Ekspresikan semuanya. Yes. Mungkin saudara-saudaraku yang di Katolik ya, mungkin dalam memuji Tuhan menyanyikan lagu kidung yang sunyi senyap ya, tetapi syahdu menikmati kebaikan kehadiran Tuhan. Silahkan saudara-saudaraku yang di Katolik. Sama indahnya dengan kami yang ada di Protestan, di Pantekosta, di karismatik, sama semuanya kita sama-sama memuji Tuhan. Yes. Memuji Tuhan Yesus. Nanti di surga kita rame-rame kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Wah, ini luar biasa. Yes. Nggak perlu takut suaranya fals ya Bapak ya. Wah, nggak perlu. Di sana tidak ada suara yang cacat, tidak ada suara yang tidak sempurna. Iya. Tidak sempurna. Semua sempurna. Amin. Semua sempurna. Jika saya pernah dapat sebuah film TikTok ya. Ketika masalah kita berat, bernyanyilah. Ternyata suara kita tuh punya masalah lebih berat.
Saya bersyukur Tuhan bilang worship itu ya. Worship itu seperti kata-kata yang ada di Perjanjian Lama itu seperti Kaleb, yaitu seperti anjing yang memuja tuannya. Jadi itu ada ekspresi. Yes. Tuhan tidak menghendaki hanya artis-artis Kristen aja yang bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan tidak menghendaki gereja atau persekutuan doa dengan musik-musik yang indah, yang canggih, dengan sound system yang mahal-mahal. Enggak. Tuhan ingin ekspresi kita, betapa kerinduan kita itu sudah merupakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yes. Bahkan mungkin ketika mulut kita tidak bisa lagi mengucapkan ucapan terima kasih, hanya air mata aja yang jatuh, itu udah worship yang sangat indah di hadapan Tuhan. Yes. Amen. Ketika kekasih Tuhan mungkin sedang dagang, tapi hatinya kekasih Tuhan itu mengucap syukur worship tanpa nyanyian suara, itu sudah merupakan worship yang luar biasa bagi Tuhan. Amen. Karena Tuhan tidak menilai, tidak menghakimi. Yes. Di dalam worship Tuhan ingin membangun hubungan. Amen. Tuhan ingin punya relationship. Tuhan bukan sebagai judge. Kalau agama lain, wah kamu tidak akan sah jika doamu tidak seperti ini. Wah kurang sempurna posisi berdoamu. Posisi tubuhmu nggak sempurna, ini nggak. Tuhan tidak melakukan itu. Yes. Karena Tuhan ingin hubungan yang sangat erat dengan seluruh kekasih Tuhan. Iya. Dengan segala ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu kepada Tuhan yang maha sempurna. Yes. Kita bandingkan, kita coba imbangi dengan tindakan ketidaksempurnaan. Itu sebuah realita. Saya ulangi lagi ya, Tuhan kita itu maha sempurna. Amin. Jika kita melakukan standar seperti Tuhan kita maha sempurna dengan tindakan-tindakan manusiawi kita yang tidak sempurna, kita tidak ada yang layak untuk memuji menyembah. Yes. Yeah. Tapi Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu mengasihi kita. Ketika saya tidak memiliki suara yang indah, ketika saya tidak memiliki kemampuan untuk bernyanyi, tapi Tuhan begitu saya berseru, Tuhan, I love you, itu merupakan sebuah perkara yang indah bagi Tuhan. Amin. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Kekasih Tuhan saat ini terbaring sakit, mungkin ada yang terpapar COVID. Saya pernah, sahabat saya terpapar COVID, tidak bisa ngomong apapun. Dia cuma mendengar suara saya. Ngomong cuma terpatah-patah aja. Terbatas kata-katanya, kadang nggak kuat ngomong. Iya. Setiap kali ngomong sukar. Tetapi percayalah, kekasih Tuhan walaupun kondisi berat seperti itu, ketika hati kekasih Tuhan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sudah melihat itu sebagai sebuah jeritan kekasihnya Tuhan untuk Tuhan mendekat dan memiliki hubungan yang lebih intim dengan seluruh kekasih Tuhan. Amin. Wah, indah banget ini, indah banget. Tapi bukan berarti kita harus cepat-cepat masuk ke sana ya, Pak. Iya, tetapi Tuhan ingin mengalami hubungan indah. Tuhan bilang kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu Tuhan itu ketika kita berseru dengan hati kita. Surga pun sudah hadir di dalam hidup kita semuanya. Tanpa kita meninggal, ya saya ulangi, tanpa kita meninggal dunia pun surga sudah ada di dalam kehidupan di Tuhan. Amin. Jadi kekasih Tuhan tidak perlu cepat-cepat ingin meninggal. Majulah, jangan menyerah. Karena apa? Karena masih banyak pekerjaan yang harus kekasih Tuhan kerjakan. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jangan menyerah. Jadilah berkat. Jadilah contoh bagaimana kekasih Tuhan melakukan protokol kesehatan. Jadilah contoh bagi sesama bagaimana kekasih Tuhan mau ikut vaksin. Yes. Jadilah contoh bagi sesama bahwa kekasih Tuhan mau mengasihi orang lain. Amen. Melakukan firman Tuhan.
Masih banyak orang-orang ingin melihat contoh dari seluruh kekasih Tuhan ini. Yes. Melihat contoh bagaimana mengampuni orang lain. Bagaimana hidup kudus. Bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jangan menyerah. Amin. Karena apa yang kita kerjakan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu Amin. merupakan bentuk puji-pujian worship di Amin. dalam kehidupan kasih Tuhan. Yes. Silakan Kak Christine. Iya. Itu adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Luar biasa. Iya, karena seringkali kan itu yang dibayangkan oleh kita semuanya, di surga nanti ngapain ya gitu kan. Iya. Si ini mengatakan oh di surga nanti begini, yang dilakukan ini, yang si itu mengatakan oh di surga itu nanti gini loh, gini. Sehingga akhirnya terjadilah polemik yang suaranya bagus, suka pengen masuk surga, tapi yang fals gitu mikir, wah nanti gimana aku di sana gitu kan. Padahal dari apa yang Pak Samuel jelaskan yang di bagian terakhir tadi, bahwa memuji dan memuliakan Tuhan itu bukan cuma nyanyi aja gitu kalau selama di bumi, tapi ketika kita berbuat hal yang memberkati orang lain, menyatakan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita kepada orang lain, itu adalah bentuk dari memuji dan memuliakan Tuhan ketika masih di bumi ini, persiapan masuk surga. Betul Kak Christine. Iya. Sekali. Ya baik. Betul sekali. Dan ini adalah poin yang kelima tadi ya Bapak ya. Betul Kak Christine. Iya baik. Dan poin yang keenam apa ini Bapak? Oh, kita masuk ke 6 dulu ya. Iya. 6 dulu. Ha. Ya sebelum masuk ke 6 saya ajak ya kasih Tuhan, ayo WhatsApp yang banyak. Misalkan mau bertanya, mau bantu dukungan doa atau apapun, mari sama-sama. Saya berharap kasih Tuhan hari ini dapat berkat yang besar ya. Amin. Dari pembahasan kita. Amin. Waduh. Yang keenam ini, Yes. Kak Christine. Ha-ha. Ini merupakan fenomena kita semua manusia ya. Sejak manusia hidup, dilahirkan aja manusia sudah mengalami hal ini ya. Ha-ha. Di Wahyu 7 ayat 17, di sorga itu tidak ada air mata. Tidak ada air mata. Wah, Sini. indah sekali Tuhan itu. Tuhan kita itu romantis banget. Dia udah bilang, nanti ya anakku, nanti ya Samuel, nanti ya Christine, nanti ya kekasih Tuhan semuanya, di surga itu sudah tidak akan ada lagi air mata. Kita semuanya pasti pernah menangis. Yes. Sejak kita lahir sudah ada tangisan. Pada saat kita mati pun kelak akan ada tangisan juga. Memang hidup kita itu dipenuhi dengan tangisan. Orang yang miskin secara finansial mungkin berpikir bahwa orang yang banyak kaya uang tidak ada air mata. Saya mau kasih tahu ya, mau banyak, mau sedikit uang, air mata tetap ada. Ya. Mungkin orang kaya ya, sekarang mereka melihat orang-orang yang keuangannya sederhana, melihat wah enak ya mereka hidup cuma makan, minum, tidur, bersyukur. Karena mereka berpikir justru hidup seperti inilah yang tidak ada air mata. Kebalikannya, semua orang pasti ada air mata. Yes. Bahkan yang paling banyak adalah air mata yang tidak kelihatan. Ha-ha. Itulah yang paling banyak. Air matanya ditutup dengan senyum. Semuanya disembunyikan, hanya Tuhan yang tahu. Jika kekasih Tuhan saat ini memiliki air mata, mungkin bilang, Pak Pendeta, Kak Kristen, air mataku sudah kering. Mari, angkat telepon kekasih Tuhan, WhatsApp lah. Kita berdoa sama-sama untuk kekasih Tuhan semuanya. Yes. Amin. Tapi bisa saya kasih satu janji Tuhan. Di surga tidak akan ada, saya ulang ini, di surga tidak akan ada air mata. Amin. Amin. Yes. Tidak akan ada. Mungkin air mata karena suami, air mata karena istri,
Air mata karena anak-anak, orang tua, mungkin air mata karena menantu, air mata karena mertua, mungkin air mata karena kekasih, pacar, mungkin air mata karena pengkhianatan, dan banyak lagi air mata di dunia ini. Air mata yang jatuh. Tuhan bilang, sabar nak, sabar. Di sana tidak akan ada lagi air mata. Tuhan tidak mengizinkan ada tangisan. Amin. Di Wahyu itu ditulis, dan Ia akan menghapus air mata dari mata seluruh kekasih Tuhan. Amin. Bahkan penyebab air mata itu keluar, termasuk maut pun, Tuhan bilang, maut pun tidak akan ada lagi. Yes, amin. Tidak ada perkabungan, tidak ada kesedihan, tidak ada ratapan tangis, Yes, atau duka cita. amin. Sebab nanti di surga, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yes, amin. Ini poin-poin yang Tuhan ngomong di Alkitab ini tepat untuk menggambarkan kondisi kita semuanya, saya, kekasih Tuhan, Kak Kristen, semuanya nih. Di mana di dunia ini isinya ini hanya ada air mata, perkabungan, ada ratapan, ada duka cita. Inilah warna kehidupan kita. Tapi percayalah, usia saya nanti saya nggak tahu berapa. Ya, Kak Kristus juga nggak tahu. iya. Kekasih Tuhan pun nggak tahu. Bisa 50 tahun kita akan meninggal. Ini 60, 70, 100, 110 bisa kita akan meninggal. Tetapi saya bisa pastikan, hidup kita yang berapa tahun itu tidak ada bandingannya dengan kata kekal. Yes. Tidak ada artinya dengan kata kekal. Oleh sebab itu mari bersama-sama. Jika kekasih Tuhan punya ikatan rokok, narkoba, dosa-dosa yang lain, yang dosa-dosa tersembunyi yang sangat disayang, hentikanlah. Ya. Karena perjuanganmu hanya seketika saja, sekejap mata aja, sekejap mata. Itu sudah terlalu lama dibanding dengan kata kekal. Amin. Ya. Oh, sangat luar biasa. Iya. Iya. Kalau kekasih Tuhan mau hidup 1000 tahun usia, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kata kekal. Maka itu sama-sama kita berjuang. Kita jangan menyerah. Kita tetap intim dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sekarang sangat paham. Maka itu Tuhan berjanji tidak akan ada air mata. Karena saat ini Tuhan melihat banyak air mata Ya. di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Semua kita. Maka itu ini ada kata-kata yang penting. Nanti tidak akan ada air mata lagi. Aku tidak akan mengizinkan air mata itu akan keluar dari matamu. Karena Tuhan sendiri, saya ulangi, karena Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata mereka. Bukan malaikat, bukan para rasul yang sudah ada di surga, bukan orang-orang kudus, tetapi Tuhan sendiri. Amin. Amin. Wah, indah benar. Mungkin di dunia ya bisa suami, bisa istri yang menghapus air mata ketika sedih. Tapi nanti Tuhan sendiri dengan tangannya sendiri, tangan yang pernah menciptakan alam semesta itu, Yes. yang menghapus air mata saya, menghapus air mata Kak Christine, menghapus air mata seluruh kekasih Tuhan yang mendengarkan acara ini. Dia tidak mengizinkan kita semuanya untuk menangis. Amin. Amin. Oh, haleluya. Sangat luar biasa, Bapak. Serius, saya pengen mewek rasanya. Karena memang Wah, saya juga iya, saya Bapak. juga sangat merasakan hadirat Tuhan saat ini. Iya. Saya berharap juga hadirat Tuhan juga ada di mana saja kekasih Tuhan berada ya. Kekasih ini jadi berkat buat kita semuanya ya. Amin. Serius, saya pengen nangis. Nangis bukan karena masalah, tapi mengingat kejadian Tuhan yang sangat luar biasa. Waduh, iya Kak Christine. Wah. Iya,
Kita akan jeda dulu Bapak, kita akan ke pujian. Kekasih Iya, Tuhan Kak. boleh ya. Ini pertanyaannya sudah mulai masuk, juga bahwa doanya sudah mulai masuk. Kita akan jeda dulu. Kita akan ke Iya. yang berikut ini terlebih dahulu. dua The Voice of Love. Kekasih Tuhan masih dalam program Journey bersama Bapak Samuel Wicaksana. Baik, dibahas mengenai surga. Ya memang kalau kita bicara mengenai hadirat Tuhan ya Bapak ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Iya. Dan berbicara Luar biasa ya. iya, berbicara mengenai surga, begitu dikasih gambarannya aja kita udah ngerasain dan rasanya udah sangat Tuhan itu keren, baik, luar biasa, udah nggak terkatakan deh. Iya, baik. Ya, ini sudah mulai banyak yang sudah mulai kekasih Tuhan sudah mengirimkan SMS ya, WhatsApp-nya. Tapi ini masih poinnya ke-6 ya Bapak ya. Betul. Masih ada poin lagi ya Bapak ya. Baik. Masih ada 2 poin lagi. Iya. Iya. Baik, kalau tadi poin ke-5 adalah di sana di surga kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang ke-6 adalah tidak ada air mata di surga. Wah, betul. Yes. Ini yang tadi poin ke-5 itu ya. Memuji dan memuliakan Tuhan. Ini nanti jumlahnya itu tidak terhitung. Yes. Jadi waktu itu Rasul Yohanes itu tidak mampu menghitung jumlah orang yang memuji nama Tuhan karena tidak bisa terhitung. Jadi betapa hebatnya korban Tuhan bisa menyelamatkan orang sampai jumlahnya itu tidak terhitung. Yes. Amin. Mereka ngapain? Mereka bernyanyi, mereka menyembah Tuhan. Tadi di Wahyu 19 ya. Mereka itu tidak pernah kenal lelah. Yes. Memuji menyembah Tuhan. Mungkin sama ini mungkin kita capek, lelah, mungkin badan capek, kita nggak renungan pribadi ya, masalah pribadi, masalah keluarga. Tapi di sana tidak ada lelah. Kita nggak kenal lelah. Lelah itu apa ya? Di sana itu seperti itu, bingung. Iya. Bahkan suara saya, suara Kak Kristen, ya, suara kekasih Tuhan semuanya itu pada saat kita memuji nama Tuhan, memuliakan, itu digambarkan, diumpamakan seperti desau dahsyatnya, desau air bah. Yes. Deru guruh yang hebat. Amin. Saya pernah pakai payung ya, karena hujan dengan istri saya. Di tengah hujan itu saya pakai payung. Beberapa rumah di depan kami itu ada sebuah petir ya, yang menyambar anti petir ya. Iya. Dari rumah itu suaranya begitu mengerikan. Bahkan ada beberapa petir yang mampu membunyikan alarm mobil, kendaraan, mobil. Di betapa dahsyatnya suara gemuruh, ya, guruh gitu ya. Iya. Diumpamakan seperti desau air bah dan itu kata sambung ya. Iya. Gabungan dan deru guruh itu benar-benar. Saya punya sahabat pada saat ada tsunami di Aceh. Ya. Dia itu pas di tempat kejadian. Dia seorang tentara. Dia pas di tempat kejadian. Dia selamat karena dia memegang pohon ya. Dia bilang bahwa desaunya air bah tsunami itu begitu mengerikan. Dia belum pernah mendengar sebegitu mengerikannya suara itu. Iya. Itu hanya yang di dunia ya. Ini dicampur dengan guruh. Betapa dahsyatnya puji-pujian. Bahkan di Wahyu bagian lain bilang, pada saat Kak Kristin, pada saat kekasih Tuhan berdoa menaikkan puji-pujian, seluruh malaikat itu berdiam diri. Yes.
Bayangkan, begitu Kak Christine mungkin kekasih Tuhan mulai menyanyi dengan seluruh kesederhanaan. Iya. Itu asapnya itu, doa-doanya itu naik ke hadapan Tuhan, dan pada saat itu seluruh malaikat diam. Karena apa? Amin. Karena Tuhan itu sangat konsentrasi dengan doa dan puji-pujian Kak Christine. Sangat konsentrasi dengan puji-pujian dan doanya seluruh kekasih Tuhan. Yes. Malaikat itu tidak berani ngomong, mengeluarkan suara apapun. Yes. Karena Tuhan sangat serius dengan doa dan puji-pujian yang kita keluarkan bersama-sama. Amin. Betapa berharganya suara kekasih Tuhan. Betapa berharganya puji-pujian doa kekasih Tuhan, Kak Kristen semua. Amin. Sampai seluruh malaikat tidak berani mengeluarkan suara. Semua senyap surga. Yes. Karena Tuhan ingin mendengar suara seluruh kekasih Tuhan. Tuhan ingin mendengar suara Kak Kristen dan saya. Amin. Betapa seriusnya Tuhan dengan doa-doa kita dan puji-pujian penyembahan. Maka itu nanti kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Amin. Suaranya itu lebih dahsyat Yes. dibanding desau air bah apapun. Amin. Dan dengan gemuruh deru guruh yang paling hebat sekalipun. Yes. Di sana semuanya kita memakai baju putih dan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Waduh, luar biasa, luar biasa. Dan yang nomor 6 tadi, Iya, Bapak. tidak ada air mata. Yes. Ya, tidak ada air mata. Saya sangat tersentuh ya dengan kata-kata Tuhan, betapa indahnya Tuhan itu ya. Iya. Betapa air mata. Sampai saat ini kita kadang-kadang kita kalau memuji nama Tuhan kita pun meneteskan air mata. Iya. Nanti itu kita tidak ada kesempatan untuk meneteskan air mata. Yes. Kita semuanya worship, kita semua menyembah Tuhan Yes. Amin. secara sorgawi. Nah, kita masuk ke poin 7 ya. Iya, poin ke-7, Bapak. Wah, nggak sabar saya nih. Ini poin 7 ini ciri fisik. Nah, ini ciri fisik sorga ya. Oke, ciri fisiknya. Temboknya itu di Wahyu 21, temboknya itu terbuat dari permata hiasis. Permata ya. Yes. Permata itu material dari berlian. Oh, iya. Ya. Temboknya itu terbuat dari itu. Yes, permata. Kalau kita tahu berlian itu, permata itu adalah unsur yang paling keras Iya, betul. di dunia ini. Betapa Tuhan ini menghargai kita ya. Iya. Saya nggak tahu ya, ini Yohanes ini kan karena ini adalah vision ya, penglihatan ya. Iya. Ini adalah wahyu penglihatan. Dia mungkin melihat temboknya seperti permata ini, apa benar-benar permata atau materi yang kalau dilihat secara visual seperti permata gitu ya. Tapi saya yang pasti ya, ini merupakan sebuah peneguhan Tuhan. Yes. Betapa mahalnya fisik surga itu. Amin. Temboknya kita pakai apa biasanya? Ada yang pakai triplek kayu, ya kan? Ada pakai batu bata, ada yang pakai bata ringan. Iya. Tapi di sana pakai permata. Kita aja permata aja di cincin aja masih sedikit ya yang pakai permata. Wanita wedding ringnya di permatanya kan wah luar biasa ya. Ada berliannya ya, senang sekali ya. Tetapi itu terbuat dari permata. Yes. Kotanya sendiri terbuat dari apa? Tadi tuh temboknya dari permata. Ya. Kotanya sendiri itu terbuat dari emas murni. Dari emas murni. Wow. Di sini emas yang tidak murni aja sudah bagus, apalagi emas yang murni. Iya. Di sini aja, waduh, di sana emasnya murni. Yes. Jadi kita tidak perlu bawa barang-barang emas ke surga ya. Nanti akan mengerti sama Rasul Petrus, jangan bawa sampah sini karena kota dibuat dari emas. Iya. Di sana emasnya diinjak-injak. Bayangkan ya kekasih Tuhan ya, emasnya itu bagaikan kaca. Yes. Wah,
Kalau selama ini kita berkaca ya, kita pakai cermin ya, kaca yang dilapisi lapisan kimia ya. Di sana itu emasnya itu bisa kita pakai untuk berkaca, bagaikan kaca murni. Wah, luar biasa. Amazing. Oh, benar. Mungkin kata-kata luar biasa ya. Itu adalah kata paling kaya yang bisa kita pakai untuk menggambarkan kondisi surga. Jadi luar biasa surga. Nah, kata-kata luar biasa itu, padahal kata-kata luar biasa itu terlalu miskin ya. Terlalu rendah untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya, indahnya surga itu. Yes. Temboknya itu terbuat dari emas. Semua kotanya terbuat dari emas. Tulen murni. Tembok-temboknya itu ya ditutupi, dihiasi dengan berbagai jenis permata. Amin. Waduh, luar biasa ini. Amin. Pintu gerbang terbuat dari mutiara. Mungkin mutiara sama ya kalung ya, biasanya kalung antik ya. Ya betul. Mungkin bando juga ada mutiara, mungkin bros di pakaian. Di sana pintunya terbuat dari mutiara, ada 12 pintu yang menggambarkan 12 suku bangsa Israel. Kita Israel rohani juga masuk di sana. Yes. Pintunya itu mutiara. Betapa indahnya ya. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa ini. Jadi satu pintu itu terbuat dari satu mutiara. Jadi mutiara biasanya kan kecil ya. Lebih kecil dari kelereng ya. Ini satu pintu terbuat dari mutiara. Wow. Wah. Nggak terbayangkan betulan. Gak ada yang bisa dibandingkan. Sekarang sultan manapun tidak ada rumahnya. Yes. Satu pintunya itu mutiara. Iya. Gak ada. Ini Tuhan tuh luar biasa. Kalau dulu ya tahun 2015-an dulu booming batu-batuan kecubung ya, di cincin ya. Batu akik. Batu akik ya. Ini lebih, memang Tuhan itu apa yang tidak pernah timbul dalam hati, dalam pikiran kita, itu yang Tuhan kasih ya. Amin. Ya. Inilah. Jadi kalau ada agama-agama kepercayaan lain sudah kekasih Tuhan percaya, konsep surganya sebaiknya itu dibuang saja. Karena surga itu berbeda lokasinya. Yes. Dibanding dengan surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Yes, amin. Jadi sangat beda tempatnya, sangat beda. Di ayat 21, iya. Jalan-jalan kotanya itu, jalan-jalan kotanya. Iya. Kota Yerusalem baru di surga itu. Jalannya ya. Itu bukan paving, bukan aspal, bukan tekel, bukan keramik, bukan pualam, tetapi itu adalah emas. Emasnya berapa konsentrasinya? Disebut ya di Wahyu 21 ayat 21, emasnya itu emas murni. Emas murni ya. Murni. Sedangkan bagaikan kaca bening. Alkitab menulis bagaikan kaca bening. Iya. Wah, luar biasa ya. Yang di bumi ini aja 24 karat itu sudah paling murni. Itu pun juga masih tidak terlalu murni gitu kan. Ini dikatakan sampai bening seperti itu. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Yes. Sangat luar biasa. Wow. Ini Tuhan, wah. Saya nggak bisa berkomentar apa-apa, kekasih Tuhan. Betapa indahnya surga itu. Kekasih Tuhan akan jalan di atas emas. Betapa berharganya kekasih Tuhan di hadapan Tuhan. Yes. Betapa mulianya engkau di hadapan Tuhan. Sampai engkau harus berjalan itu, disediakan jalannya itu emas oleh Tuhan. Yes. Maka itu kekasih Tuhan, jika kekasih Tuhan berpikir ya, wah, aku ini nggak layak, nggak apa. Ternyata engkau semuanya sangat layak. Amin.
Engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan engkau. Amin. Amin. Tuhan sangat perhatian dan engkau. Yes. Sampai-sampai kalau engkau jalan kok, aduh, gimana anakku nanti jalan di surga, udah tak lapisi jalannya semua terbuat dari emas murni. Amin. Iya. Wah, Kalau di bumi ini aja kita jalan disambut dengan karpet merah aja rasanya sudah seneng banget. Ini pakai emas murni. Luar biasa. betul Kak Christine, betul. Kita pernah ya, kita datang ke pernikahan seseorang ya. Itu kan ada seperti jalur, mungkin ada beberapa pernikahan yang menggunakan karpet Iya. supaya jalan sampai ke pengantin. Itu kita udah merasa, wah, keren ini ya. Iya. Ini pasti orang kaya. Ini kita semuanya kekasih Tuhan, Kak Christine, saya, kita semuanya pendengar Radio Sangkala. Kita jalan itu di atas emas murni bagaikan kaca bening. Yes. Amin. Wah, betapa indahnya Tuhan itu ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin kekasih Tuhan berpikir ya bahwa hidup saya sudah tidak layak. Saya memiliki sejarah yang gelap. Saya tidak bisa dibilang anak yang baik. Saya durhaka. Hidup saya sudah hancur oleh narkoba. Hidup saya sudah hancur oleh seks. Hidup saya sudah hancur oleh pergaulan yang nggak sehat. Oleh rokok, oleh obat-obatan. Rumah tangga saya sudah hancur. Saya sudah tidak pantas lagi di hadapan Tuhan. Ada sebuah kabar gembira yang ini untuk engkau semuanya. Yes. Mungkin saya sudah melakukan banyak kesalahan, kekeliruan di dalam hidup. Hari ini adalah hari Tuhan menjamah engkau. Yes. Amin. Bahwa ternyata Tuhan sangat perhatian dengan engkau. Amin. Mungkin di hadapan manusia engkau sudah tidak layak. Di hadapan keluarga mungkin engkau sudah dicampakkan. Mungkin dalam penilaian orang lain engkau sudah tidak berharga. Tetapi Tuhan masih memandang kau sangat berharga dan kau sangat dihormati Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan kota Yerusalem baru, surga itu. Amin. Jalan-jalannya emas bagi engkau. Wah. Baik engkau pendeta terkenal, baik engkau hanya jemaat biasa, bagi engkau yang masih berkubang dosa, masih punya masalah banyak, latar belakang sejarah hancur, Tuhan tetap sama. Porsimu dengan porsi pendeta paling terkenal sama. Kita akan sama-sama berjalan di jalan yang terbuat dari emas murni. Amin. Amin. Wah, puji Tuhan. Silakan Kak Christine, mungkin kita break saja. Iya. Memang luar biasa dan sudah nggak bisa dikatakan ini. Dan indah sekali ini. Iya, dan memang kadang di tengah pandemi seperti ini, yang kita rasakan adalah seperti yang Bapak jelaskan tadi, rasanya kok hidup ini sudah rasanya sia-sia, nggak ada yang rasanya dilakukan semua kok, iya mentok begitu aja, sampai akhirnya banyak mungkin di antara kita yang merasa bahwa aku ini sudah gak ada artinya di bumi ini, aku ini sudah gak ada artinya di dunia ini gitu. Sehingga akhirnya mulai meragukan iman kekristenan, mulai meragukan kasih Tuhan itu sendiri. Tapi dari apa yang Bapak jelaskan, biarlah kita semua kekasih Tuhan juga boleh makin percaya dan lebih setia lagi bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita, Dia menyediakan tempat yang indah buat kita semuanya. Amin. Baik, kita akan jeda dulu Bapak dan kekasih Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan menjawab dan membaca WhatsApp-nya setelah yang berikut ini. Amin.
1062 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, masih dalam program Journey bersama Bapak Samuel Wicaksana. Baik, berbicara mengenai surga, tadi sudah dibahas 7 poin. Kurang 1 poin ya Bapak ya? Iya, betul. Oke, bisa langsung dibahas. Habis itu kita akan ke WhatsApp dari pendengar dan juga ada yang bertanya dan yang mau didoakan. Silakan Bapak, poin yang ke-8 berarti. Oke, ini saya poin 8, saya tutup cepat aja. Iya. Di salah satu ciri ya dari surga itu nanti itu ya, di Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi. Wow. Ini dia. Di sana tidak akan ada kegelapan, tidak akan ada malam. Tidak diberi kesempatan kegelapan di sana ada. Yes. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka. Wahyu 22 ayat 5. Amin. Wah, luar biasa ya. Terus bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Kak Christine? Bagaimana dengan para kekasih Tuhan yang mendengarkan acara ini? Saya mau baca Matius 13 ayat 43. Yes. Di sana kita semuanya orang benar itu akan bercahaya. Nah, kita semua akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Kita mungkin belum tahu bagaimana cara kita bercahayanya, bagaimana, tapi kita sudah didemonstrasikan oleh Yesus. Yes. Yang sudah disaksikan oleh 3 orang rasulnya di Matius 17 ayat 2, Kak Christian. Jadi Yesus itu wajahnya berubah bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mereka ini pada saat itu berdoa di atas bukit. Yes. Dan Yesus berubah warnanya. Amen. Dia berubah wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih. Yes. Bersinar. Demikianlah kekasih Tuhan. Demikianlah Kak Christine, demikianlah saya. Yes. Kita semuanya di surga akan seperti Yesus. Amin. Kita akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan surga kelak. Waduh. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Iya. Ini surga manapun konsepnya tidak ada yang menyamai dengan kondisi surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Yes. Bagi Kak Christine. Amen. Bagi seluruh kasih Tuhan. Amin. Bagi saya. Ini surga versi Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sediakan ini sangat-sangat jauh dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun, kepercayaan apapun. Amin. Ini agama tidak ada yang bisa menjangkau surga ya. Hanya Tuhan Yesus, hanya pribadi Tuhan Yesus saja. Amin. Saya mau kasih kesaksian ini. Baik. Kak Christine. Iya, silakan Bapak. Saya punya sahabat. Dia seorang hamba Tuhan. Tempatnya di sebuah kota di Jawa Timur, kota kecil di Jawa Timur. Iya. Dia bekerja di Surabaya. Setiap minggu dia harus pergi ke kota yang kecil itu di Jawa Timur itu dengan istrinya naik sepeda motor. Wow. Jaraknya lumayan jauh. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu nggak naik bis aja? Karena kalau sampai naik bis, dia mau masuk ke desanya itu masih jauh. Iya. Jadi bayangkan kekasih Tuhan, Kak Christine, betapa pekerjaan Tuhan yang dilayani sangat kecil. Di sana pun hanya beberapa keluarga. Yes. Jadi jangan dipikirkan gerejanya sebesar gereja-gereja megah yang ada layar besar-besarnya, sound system berapa miliar, pakai AC, kursi berapa miliar, dekorasi berapa miliar. Tidak ada di sana. Untuk memperbaiki genteng bocor aja harus menggalang dana. Iya. Untuk beli gitar aja harus menggalang dana, didoakan. Sangat sederhana. Dari Surabaya ke kota itu beberapa jam naik sepeda motor. Yes. Nanti minggu sore dia harus kembali ke Surabaya lagi untuk bekerja keesokan harinya. Bahkan pada saat musim hujan pun, bahkan pernah berkali-kali jatuh sampai terluka, keseleo. Orang, saya mikir apa di situ Tuhan itu menghargai pekerjaan Tuhan di sana, apa Tuhan orang cuma beberapa orang aja gitu loh.
Heeh, heeh. Tapi beberapa bulan kemarin sahabat saya ini terkena COVID. Terkena COVID. Dan suatu malam dia ternyata koma dan sampai tak sadarkan diri. Iya. Dan akhirnya meninggal dunia. Oh. 2 malam sebelum meninggal dunia, pada saat dia koma, ya, salah seorang suster yang berjaga-jaga pasien di sana itu melihat sahabat saya itu keluar dari kamar rumah sakit dengan wajah bercahaya, terang luar biasa, dengan jubah putih yang luar biasa terang. Dia nggak pernah ngelihat orang dengan rupa seperti itu dan pakaian seperti itu keluar berjalan. Dia nyamperin suster jaga itu, dia bilang, tolong sampaikan kepada istriku jangan bersedih, karena Bapa di sorga sudah menunggu aku. Dia tidak bisa ngomong apapun, dan setelah meninggal dia baru bercerita kepada istrinya penglihatan yang dia lihat. Dan saya melihat dia itu ngomong, dan suster jaganya ini adalah suster jaga dari kepercayaan lain karena memakai pakaian seperti agama kepercayaan mereka. Jadi sahabat saya itu yang meninggal itu, yang mungkin orang-orang nggak tertarik dengan pekerjaan Tuhan di desa yang sangat terpencil itu. Ternyata dia itu diperhitungkan Tuhan, wajahnya bersinar seperti Matius 17 ayat 2. Amin. Jadi kekasih Tuhan, mungkin seorang hamba Tuhan di desa yang nggak diperhitungkan orang. Oh, saya Jumat saya tidak ribuan, nggak puluhan ribu, nggak punya sound system bagus, nggak punya layar LED, nggak punya ruangan yang super megah, nggak punya penggemar, nggak punya harta, nggak punya mobil mewah seperti pendeta-pendeta yang lain, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang diidam-idamkan sebagai gereja yang paling ideal. Jangan berkecil hati. Karena Tuhan memperhitungkan pekerjaan apapun yang Tuhan sedang percayakan. Amin. Ini merupakan penghiburan buat kami di Gereja House of Kana. Juga untuk kekasih-kasih Tuhan yang mungkin jemaatnya hanya beberapa orang saja. Percayalah, Tuhan sangat serius dengan pekerjaan Tuhan yang sedang engkau lakukan. Amin. Amin. Saya mendapat penghiburan dari kesaksian istri dari sahabat saya ini. Bahwa ternyata suaminya itu berubah wujud seperti Tuhan Yesus. Awalnya mereka putus asa karena kayaknya gerejanya itu tidak berkembang, tidak bertambah. Tetapi ternyata begitu dia meninggal, wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih terang bersinar. Saya percaya Kak Christine dan kekasih Tuhan, selama kita mempertahankan iman kita, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Baik Bapak, kita akan langsung ke WhatsApp terlebih dahulu. Ya. Iya. Ini ada yang bertanya Bapak, dari Ibu belakangnya, ini nomornya 46. Dia bertanya, beliau bertanya begini, supaya dapat masuk surga bagaimana? Karena kita ini kan belum bisa melakukan kehendak Allah dan masih banyak dosa. Terima kasih Pak Sam, Tuhan memberkati. Ibu 246, saya pun mengalami hal yang sama. Gak cuma Ibu. Dan kalau mau ngomong jujur, kalau mau bicara jujur, bahkan pendeta-pendeta terkenal pun menghadapi hal yang sama dengan yang Ibu rasakan. Kita belum bisa terbebas dari dosa. Yang penting Ibu kerjakan firman Tuhan semampu Ibu. Pertahankan iman Ibu. Jangan biarkan kita terikat dengan dosa. Amin. Mungkin kalau bisa saya kasih ilustrasi ya Bu ya. Kalau bisa saya kasih ilustrasi. Pada saat kita memelihara burung dara, misalnya burung dara ya, kita mungkin membersihkan kotoran-kotoran itu selalu berhubungan dengan burung dara, dengan kotoran-kotoran burung dara. Tetapi ketika kita melepaskan
kita nggak mau pelihara burung dara, Iya. bisa kita, kepala kita, tubuh kita, baju kita kejatuhan kotoran burung dara dari burung dara lain. Bisa. Tetapi yang pasti kita tidak memelihara burung dara. Artinya mungkin kita sekarang masih ada ikatan dosa. Lepaskan, Bu. Lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang merusak bait suci, dosa. Lepaskan saja. Kerjakan sebaik itu. Dan saya rasa ya, kita manusia yang tidak sempurna. Kerjakanlah segala sesuatu dengan ketidaksempurnaan kita ini. Walaupun kita tidak sempurna, Tuhan tahu betapa Tuhan menghargai kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita selagi kita berbuat dosa. Artinya Tuhan tidak jijik dengan saya. Tuhan tidak jijik dengan Ibu, dengan Kak Christine, dengan seluruh kekasih Tuhan. Tuhan tidak pernah jijik, Tuhan sayang. Maka itu, apa yang bisa kita kerjakan? Pertahankan iman. Amin. Kerja sebaik mungkin. Amin. Walaupun itu tidak bisa sempurna, kerjakanlah baik mungkin. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Amin. Baik. Berikutnya, ini minta didoakan ya Bapak ya. Saya bacakan, kemudian nanti boleh langsung didoakan sekaligus gitu, nggak apa-apa ya Bapak ya? Oh iya nanti ya, iya. Yang minta didoakan siapa aja? Supaya tidak terpotong-potong maksudnya. Iya. Ya, ini ada yang bersaksi juga. Shalom Pak Pendeta, saya sungguh merasakan goosebumps, merinding. Iya. Jadi meskipun saya sering mendengar penafsiran kitab Wahyu, terima kasih Tuhan memberkati Pak Pendeta dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Oh haleluya. Kemudian berikut, Iya. Nah, berikutnya ada Ibu Agus. Ini Shalom, saya Ibu Agus. Saya baru saja ditinggalkan oleh suami saya. Saya yakin suami saya sudah di surga. Saya minta kekuatan yang lebih lagi dari Tuhan. Ini di Ibu Agus. Wah, saya dengarnya senang. Karena sekejap mata, saya ulang ya, sekejap mata, sejak suami Bu Agus dipanggil Tuhan, sekejap mata, nggak butuh waktu lama. Suami Bu Agus bukan cuma bahagia, bukan cuma gembira, tapi sempurna. Amin. Bahagia sempurna, gembira sempurna, sukacita sempurna. Amin. Kita nggak menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa indahnya kehidupan kebahagiaan sempurna itu. Demikian juga saya, Bu Agus, semuanya. Begitu kita dipanggil Tuhan, kita langsung lupa kesedihan kita. Kita air mata kita tidak diizinkan ada. Semuanya hanya ada kesempurnaan bersama Bapa di surga. Waduh, luar biasa. Bahkan ketika harus diminta untuk ngasih air dan minta izin supaya dibalik ke bumi, Tuhan nggak izinkan Lazarus berhubungan dengan orang kaya itu. Tuhan tidak ingin orang-orang yang sudah di dalam pelukannya itu memiliki ingatan dengan keadaan dunia. Betapa bahagia, betapa mulianya. Jadi ini merupakan sebuah sukacita untuk Bu Agus, kabar gembira untuk Bu Agus. Amin. Bahwa Tuhan sudah membuat demikian rupa secara sempurna suami ibu di dalam kemuliaannya yang nggak bisa kita pikirkan. Betapa beruntungnya kalau Tuhan bilang, wah, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah untuk Tuhan. Ini benar beruntungnya. Amin. Karena mereka langsung ketemu dengan Kristus. Sekarang Bu Agus, pertahankan imanmu, lakukan yang terbaik untuk Kristus semua. Saya percaya Ibu sekejap mata juga nanti kelak akan langsung berjumpa. Amin. Hidup Ibu, hidup saya, hidup Kak Christine, hidup kekasih Tuhan, berapa tahunnya tadi sudah saya jelaskan. Tidak ada bandingannya dengan kata kekal. Tidak ada bandingannya dengan kata kekal. Wah, haleluya. Tuhan kati Bu Agus. Amin. Baik, yang berikutnya ini ada dari Kartika. Oh, ya. Belakangnya 68 nomornya. Oh. Ini mohon doanya, mata kanan saya tidak bisa melihat. Oh. Yang kiri bisa tapi cuma 50%.
Hmm. Tuh, kemudian ada ini Ibu Tuce. Ya, ini Ibu Tuce? Ibu Tuce. Oh ya, Ibu Tuce. Ini di surga kita hanya memuji-muji, memuliakan Tuhan setiap hari, bersukacita. Pak Samuel sudah ke surga, ceritanya bagus. Iya, yang pasti di surga itu hanya ada kesempurnaan, Bu Tuce. Amin. Hanya ada kesempurnaan. Sukacita, kalau Tuhan bilang bersukacitalah, karena di surga itu isinya sukacita. Yes. Betul, Ibu Tuce bilang surga itu hanya memuji Tuhan, benar. Amin. Kesempurnaan. Kalau Ibu Tuce di gereja mungkin saat berdoa pribadi merasakan hadirat Tuhan betapa indah, damai pada saat berdoa. Ini di surga lebih sempurna lagi sukacitanya. Amin. Damainya lebih sempurna lagi. Amin. Ibu Tuce betul. Yes. Betul. Kemudian ini Ibu Tuce juga minta didoakan supaya selama pandemi ini pesanan kue-kue, puding supaya lancar, supaya biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kemudian ada dari sebentar. Ini dari berdoa untuk Ibu Eti, 40, Eti, iya 42 tahun, sedang OTG, kena OTG iya, COVID, iya. Kemudian juga untuk cucu Yusua supaya Tuhan melindungi, menjaga, dan sedang bertugas di UGD di rumah sakit di Jember. Oh iya. Iya, supaya tidak tertular dari virus corona ini. Iya. Kemudian ini ada lagi Bapak dari Weli. Oh Weli. Iya, minta didoakan supaya karena nanti sore mau ngelamar pekerjaan, supaya Tuhan campur tangan. Kemudian ini ada baru masuk dari Ibu Grace. Supaya hidup bahagia bersama suami Wangga, dan mohon pemulihan rumah tangga atas keluarga ini dari Ibu Grace dan Pak Wangga. Pak Wangga ya? Iya, kemudian ada Ibu Swan minta didoakan. Iya, Ibu Swan minta didoakan karena mata kanan tiba-tiba tidak kelihatan, ada gangguan di syarafnya. Kemudian ada Ibu Chen, mohon dukungan doa untuk pemulihan ekonomi keluarga dan pasangan hidup dan untuk kedua anaknya. Iya. Kemudian ada Oma Tina yang sakit mah sudah 30 tahun dan katarak. Oh iya. Saya. Itu Bapak. Oh iya, oke. Iya, baik. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Saya mau tutup dengan kata-kata kunci ya. Iya, silakan Bapak. Ya, kata kunci ya. Jadi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Jadi biarlah kita hidup itu hanya untuk Kristus. Kita bekerja, kita imajinasikan kita bekerja untuk Kristus. Kita melayani, kita imajinasikan, kita percaya bahwa kita melayani untuk Kristus. Kita memasak kue, menjual makanan, jual toko online mungkin, apapun semua profesi kita. Kita percaya bahwa mari kita lakukan seperti kita melakukan untuk Kristus. Amin. Ketika kita mati, kita baru bilang, wah ternyata kematian di dalam Kristus itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Amin. Jadilah untung ketika engkau meninggal kelak. Amin. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Oke, kita akan berdoa ya Kak Christian. Baik, silakan Bapak, mari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu yang nomor akhiran 246, juga 6868, juga untuk Ibu Agus yang baru ditinggal suaminya. Tolong Tuhan, Kau beri kekuatan. Kami percaya Tuhan, Ibu Agus ini mungkin merasakan kehilangan yang sangat berat Tuhan. Hamba tahu bahwa Agus ini merasa berat ditinggal oleh suami.
ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui hal ini Tuhan, Engkau lebih menjadi sosok yang lebih hidup bagi Bu Agus, menjadi pengganti dari suaminya. Amin. Hidup bersama Bu Agus. Amin. Biarlah Bu Agus semakin boleh melihat bahwa Engkau begitu nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Tuhan, hamba lepaskan Tuhan, Engkau bekerja semaumu Tuhan. Jangan ada satupun yang bisa mengontrol, mengganggu hubunganmu dengan Bu Agus. Biarlah Engkau dan Bu Agus Tuhan semakin hari Tuhan, semakin manunggal. Semakin hari Tuhan, Bu Agus menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan Bu Agus Tuhan menjadi sosok Kristus yang menjejakkan kaki di atas muka bumi, di mana saja Bu Agus berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Christine, untuk anaknya Evi mungkin, atau saudara kekasihnya Tuhan yang sakit, dan juga untuk cucunya Yosua yang bekerja di UGD Tuhan. Hamba paham, kami semua paham kondisi Bu Christine dalam kesesatan Tuhan. Banyak kekhawatiran. Tolong Tuhan, Kau jagai, Kau pulihkan Evi Tuhan, dan cucunya juga yang di rumah sakit Jember, Kau jaga tutup bungkus sehingga tidak terinfeksi, tidak terpapar Bapak. Tuhan, Kau dengar doa Ibu Pristi ini Tuhan. Amin. Biarlah nama-Mu saja dibesarkan dari bibir mulut Bu Pristi, dan seluruh keluarga besarnya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dengan apa mujizat yang Kau kerjakan di dalam kehidupan Bu Pristi. Amin. Dan kami mengucap syukur untuk kekasih kami 8910 yang mendengar sharing hari ini Tuhan. Diberkati, hamba pun sangat diberkati. Amin. Karena Engkau sendiri yang menjanjikannya bagi kami. Kami mengucap syukur, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tuce, airan nomor 138 Tuhan. Kami mengucap syukur, Bu Tuce sudah rindu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Sangat rindu memuliakan nama-Mu. Bahkan mulai dari dunia ini ia sudah rindu memuliakan nama-Mu, dan nanti akan dilanjutkan juga di sorga selama-lamanya. Amin. Biarlah selama hidupnya Bu Tuce boleh menjadi berkat bagi sama. Tuhan, Kau berkati jualan kue. Engkau bekerja Tuhan, Kau panggilkan pembeli-pembeli, Kau buka pintu-pintu baru Tuhan. Amin. Ide-ide baru. Sehingga dengan berbagai macam cara kombinasi Engkau menolong Ibu Tuce. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Chan. Biarlah ekonomi keluarga dipulihkan, dan juga untuk pasangan hidupnya juga Tuhan, dan juga untuk anak-anak Kau berkati Tuhan ekonomi. Kami nggak tahu Tuhan betapa peliknya kondisi yang sedang dihadapi Bu Chan ini Tuhan. Mungkin seperti menghadapi tembok Tuhan di depan. Biarlah Tuhan Ibu Chan itu baru melihat ke langit Tuhan, di mana ada Engkau. Memanggil berseru pada Engkau Tuhan. Engkau dengar doa Ibu Chan Tuhan. Kau berikan jalan-jalan baru Tuhan. Engkau selalu membuka peluang-peluang baru. Engkau Tuhan pencipta, Engkau aktif. Sebab itu biarlah Tuhan, Kau buka-buka jalan-jalan baru Tuhan bagi Bu Chan. Biarlah jalan pintu-pintu yang tertutup ini Tuhan, boleh kami alihkan dengan pintu-pintu yang mulai terbuka di pintu-pintu yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk Om Atina Tuhan yang sakit mah selama 30 tahun, mungkin GERD Tuhan. Kau tolong, Engkau dokter Tuhan. Engkau pencipta. Amin. Dokter Tuhan, hanya Engkau sendiri Tuhan yang mampu menjamah. Kami nggak bisa Tuhan, dokter nggak bisa, hanya Engkau sendiri Tuhan. Juga untuk kataraknya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan. Ini kepentingan-Mu Tuhan, ini bisnis-Mu, ini pekerjaan-Mu. Engkau bekerja, Engkau jangan Ibu Matina. Untuk saudari kami Kartika Tuhan, umur 68 tahun, akhiran nomor 68 tahun Tuhan. Tolong Tuhan mata kanannya Tuhan dan mata kirinya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah dokter atas segala dokter. Amin. Engkau mampu melakukan lebih dari yang kami pikir. Amin. Kami nggak tahu Tuhan. Hanya Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Engkau jamah. Esti nomor usia 42 tahun Tuhan sedang OTG di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan imun tubuh, Kau berikan booster. Mungkin dia minum vitamin atau obat-obat yang sederhana Tuhan. Tetapi dengan obat-obat yang sederhana di dalam nama Tuhan Yesus, hamba dan otoritas Kristus. Dalam nama Yesus. Obat-obatan itu Tuhan, semua vitamin yang dimakan itu, Amin. Engkau ubah Tuhan menjadi tubuh dan darah-Mu. Menjadi tubuh darah-Mu sehingga Tuhan kuasa kebangkitan Kristus boleh turun. Amin. Di dalam tubuh Esti. Sehingga ia setiap kali makan minum obat-obatan itu, dia memakan tubuh dan darah-Mu secara jelas, secara nyata di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus.
Kami berdoa untuk saudara kami Weli, Tuhan nanti sore mau ngamal pekerjaan Engkau Allah yang bekerja di luar kemampuan pikiran kami, jauh Tuhan. Kau sertai Weli Tuhan, Kau buka Tuhan peluang-peluang yang Kau sudah sediakan, biarlah ia boleh bersuka cita, bahkan ia boleh menjadi berkat bagi keluarga, boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Grace, biarlah Tuhan Ibu Grace ini boleh hidup dengan suaminya Pak Wangga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kau turunkan romantis ilahi Tuhan, seperti Engkau romantis dengan gerejamu, dengan anak-anakmu, demikian juga kehidupan mereka juga Engkau limpahkan keharmonisan ilahi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Amin. Kau berikan roh kesetiaan dalam kehidupan mereka berdua, sukacita surga turun, damai sejahtera turun. Kami berdoa untuk Ibu Suan juga Tuhan, mata kanan tiba-tiba ada gangguan penglihatan, tolong Tuhan, Engkau Tuhan pemulih kami. Amin. Kau dengar permohonan Ibu Suan, please Tuhan, please. Biarlah ia boleh bersuka cita, di dalam nama Tuhan semua terjadi pemulihan. Amin. Hamba percaya kepada Engkau Tuhan, hamba percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Kak Christine, Kau berkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberkati kami melalui acara ini, manajemen Sangkakala, seluruh jemaat yang kekasih Tuhan yang mendengar, Tuhan Kau berkati semuanya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kawal kami melewati masa-masa pandemi ini, sehingga kami semuanya boleh melewati masa pandemi ini sudah dengan sukacita. Menjadi kesaksian bahwa Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudara, kehilangan keluarganya, sahabat selama masa pandemi. Kau hiburkan, Kau jaga mereka juga Tuhan. Biarlah kami semuanya juga merasa pengawalan Engkau begitu nyata. Intervensimu sangat nyata dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih, damai sejahtera mau turun kepada seluruh pendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yes. Terima kasih Pak Samuel. Oh, Tuhan berkati Kak Christine. Tuhan memberkati kasih Tuhan dan Radio Sangkakala juga. Amin. Baik. Oh ya, kekasih Tuhan, kalau mungkin ini ada yang baru masuk dan belum sempat dibahas di program on air ini, bisa langsung WhatsApp ke nomor Pak Samuel di gereja juga ya Bapak ya. Betul. Bisa langsung ke iya, ke nomor 0899 046 kemudian nolnya 3 kali 8. Jadi 0899 046 03 kali 000 kemudian 8. Bisa langsung di situ. Jangan malu dan jangan ragu-ragu, karena kita percaya Tuhan Yesus itu selalu punya cara untuk kita semuanya, melalui siapapun juga. Baik, terima kasih Pak Samuel. Terima kasih sudah membimbing di dalam program Journey ini. Kita percaya bahwa ini adalah journey, ini adalah pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita semuanya. Amin. Amin. Baik, waktunya kami pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya kekasih Tuhan. Saya Madai Christine dan juga Pak Samuel Wicaksana. Kami pamit undur. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.